Luar biasa. Salat. Baik. Kajian kita tafsir, tapi setiap kita berhenti di satu ayat, kemudian ayat itu memberikan bimbingan tentang ibadah atau hal-hal praktikal kehidupan, misal di muamalah, maka kita akan turunkan ayat itu dengan deskripsi yang detail dan jelas bagaimana kemudian ibadah itu diamalkan. Nah, pertemuan lalu kita sampai di ayat yang kelima Al-Fatihah, dan di situ berbicara tentang ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, silahkan kamu ibadah. Saat kamu ibadah kata Allah, maka minta kepadaku apapun yang kamu inginkan, maka aku akan berikan solusi. Nah, dari turunan ibadah itu ada ibadah yang dikerjakan oleh kita 5 kali dalam sehari, bahkan disebut wajib, namanya salat. Rahasia terbesarnya, kita bahas di pertemuan lalu, ternyata ketika Allah meminta kita sholat, itu bukan ingin membebani kita mengerjakan rumusan fikih saja. Ya, dari mulai takbir sampai salam. Tujuan utamanya bukan itu. Anda tidak sujud pun, saya sering katakan, semuka bumi tidak sujud sholat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap dia Tuhan, Rabbul Alamin. Tapi ternyata ketika kita diminta sholat, ada satu keterangan indah dalam Al-Quran. Ternyata kita itu ditunggu untuk memohon segala persoalan yang kita alami supaya Allah berikan solusinya saat itu. Karena itulah ketika kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami ibadah, kami mohon pertolongan darimu, minta solusi. Kata Allah, saya katakan di hadis qudsi yang pertemuan lalu, kamu punya masalah apa? Kalau sholatmu benar sampai sekarang, maka aku akan kabulkan apapun yang kamu inginkan. Karena itu, ajakan sholat dalam Al-Quran, pertama kali ketika disebutkan, itu disandingkan dengan pemberian solusi. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat ke-45. Ya, Quran surah kedua, ayat ke-45. Paling kanan, agak sedikit ke bawah. Allah sampaikan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 45. Wasta'inu. Kalau Anda lihat di tekstual terjemahan, di situ disebutkan dan minta tolonglah. Ya. Tapi kalau kita terjemahkan dengan dasar kaidah gramatikal bahasa Arab, ya, maka kita akan temukan pengertian yang sangat indah. Wasta'inu, dan jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, punya masalah apapun, dan ingat, tidak ada satupun makhluk bernama manusia yang tidak punya persoalan. Kaidah mengatakan setiap orang hidup pasti punya masalah. Bahkan Allah sudah menegaskan. Buka Quran surah kedua ayat 155. Paling kiri sebelah atas. Di Mushaf, Quran surah kedua ayat 155. Jadi kalau ada orang hidup tidak punya masalah, maka itu tidak wajar kehidupannya. Walanabluwannakum bisyai'. Hei, dan setiap kalian yang hidup, aku pasti akan uji dengan beragam ujian kehidupan. Persoalan. Dan indahnya kata Allah, masalah itu, persoalan itu aku turunkan, bukan ingin membuat hidup kalian penuh dengan masalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Sebab kalau tidak diuji, kita tidak tahu bagaimana hidup kita meningkat, kualitas hidup bertambah. Bukankah anak SD bisa lulus SMP, masuk kalau dia diuji? Bukankah anak SMP ketahuan meningkat ilmunya, masuk SMA kalau dia lulus ujian? Maka demikian dengan manusia, Allah akan turunkan ujian-ujian. Ada yang sedang khawatir, khauf. Wal ju', lapar. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Ya, wal anfus, ada yang sakit, sebagian wafat. Wa thamarat, ada yang karyanya, pekerjaannya, atau jeripayahnya diambil oleh orang. Padahal dia yang berusaha, orang lain yang kemudian merampas hasil karyanya. Ada. Wa thamarat, di situ diartikan buah-buahan. Buah-buahan itu bahasa kiasan. Artinya bukan buah-buahan, itu bahasa kiasan. Kalau yang diuji cuma tukang buah, kasihan. Ya, tukang sayur enggak, ya, tukang boneka enggak. Baik, yang dimaksud di situ ada orang nanam benih, tumbuh, begitu tumbuh kan yang diinginkan buahnya. Dia sudah merawat, tapi ketika jadi buah dibawa oleh orang lain. Paham ya? Itu yang disebut wathamarat. Jadi hidup itu pasti bersanding dengan ujian, dengan persoalan. Orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Persamaannya begini.
hidup sama dengan mendapati masalah, ujian. Jadi kalau orang tidak ingin punya masalah, sama dengan tidak ingin hidup. Saya tanya pada Anda, siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Baik ya? Paham ya? Nah, sekarang, kalau Allah hanya turunkan masalah saja tanpa solusi, Allah tidak adil. Sedangkan sifat Allah itu penuh dengan keadilan. Maka, yang paling indah adalah diundang kita 5 kali dalam sehari. Ditunggu untuk diberikan solusi. Kau punya masalah apa sekarang? Ayo minta pada saya solusinya. Kamu sedang kenapa? Kamu ingin bahagia? Ayo, saya berikan kebahagiaan. Kamu ingin sukses? Saya berikan kesuksesan. Kamu ingin solusi? Saya berikan itu. Kumpulan makna sukses, bahagia, happiness, tenang, nyaman, itu kalau digabungkan jadi satu, cukup dengan satu kata dalam bahasa Arab. Namanya falah. Falahun. Falah. Saya tanya pada Anda, ketika kita mendengar suara azan memanggil salat, lalu muadzin mengatakan, hayya 'alas shalah, ayo salat. Lalu Anda tanyakan, kenapa saya mesti salat? Perhatikan jawabannya setelah kalimat hayya 'alas shalah, apa jawabannya? Hayya 'alal falah. Kata Allah, bukan saya ingin berikan beban dalam salat, tapi saya ingin berikan kebahagiaan bagi Anda yang belum bahagia. Saya pemilik kebahagiaan. Anda yang belum sukses, saya pemilik kesuksesan. Tidakkah engkau tahu ketika Nabi Zakaria ingin punya keturunan, dan ingin punya kebahagiaan di rumah tangga, ketika manusia mengatakan tak mungkin punya keturunan, dia sholat, aku berikan. Tidaklah engkau tahu ketika Nabi Ismail meminta keluarganya sholat, supaya satu keluarga dapat kebahagiaan, mereka sholat, aku berikan. Tidakkah engkau tahu ketika Isa alaihissalam galau ketika disoal banyak orang, dan dia minta ketenangan, aku minta dia sholat, dia sholat. Tidakkah engkau tahu ketika Musa alaihissalam sedang mendapat kekhawatiran, dan dia ingin kenyamanan, saya perintahkan sholat untuk mengingat saya, dia sholat. Dan itu diabadikan di Quran. Yang pertama Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, kedua Quran surah 19 ayat 55, ketiga Quran surah 19 ayat 31 sampai 33, dan keempat Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ada semua. Nah, sekarang engkau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum salat itu udah dikasih bocoran. Yuk salat, aku berikan kebahagiaan. Karena itu ketika kita mau salat, perintah Al-Qur'annya, perhatikan kalimatnya. Wasta'inu. Wasta'inu, dan jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, punya masalah apapun, yang paling sulit pun, yang orang katakan mustahil, orang katakan gak bisa, kata Allah, ayo datang, minta solusi kepadaku, minta tolong. Bisabri, pertama, terima dulu masalah itu dengan sabar. Jangan mengeluh, karena mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Anda membuat status sampai tengah malam, tidak menjamin masalah selesai. Aku tidak mengira ternyata engkau seperti itu. Apa masalah selesai? Tidak, Ferguson. Sini. Ya. Paham? Terima dengan sabar. Sabar itu bukan mengeluh. Sabar itu bukan diam. Menerima sesuatu dengan merenungkan pencarian solusi. Ya. Ingat baik-baik. Dan rumus sabar diberikan oleh Quran supaya kita bisa merasakan itu. Lihat, kenapa saya mesti sabar menerima? Kata Allah, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Lihat kaidah hidup yang pertama. Allah itu Tuhan Maha Adil. Di antara keadilannya, kata Allah, saya tidak akan pernah menitipkan ujian di luar batas kemampuan. Jadi kalau Anda punya persoalan sekarang, dan itu pun persoalan yang paling besar yang Anda bawa, itu artinya hanya Anda yang mampu mengatasinya, yang lain tidak. Karena itu Allah tidak titipkan pada seorang ahli hidayat, Allah titipkan pada Anda. Karena Allah nilai saya belum mampu itu, Anda mampu. Jadi kalau Allah percaya dengan Anda, kenapa Anda ragu dengan diri sendiri? Itu kaidah pertama. Ingat ya, kalau Anda sedang diuji oleh Allah dengan masalah seberat apapun, itu artinya hanya Anda yang dipercaya oleh Allah mampu menanganinya. Jelas ya? Dan tidak usah juga Anda mengupdate status. Memang cuma saya yang mampu. Minimal itu memberikan ketenangan. Dan dua, lihat baik-baik. Kaidah kedua mengatakan kita hafal ayatnya. Ya, Quran surah kedua ayat 185. Di penghujung ayatnya Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan segala kemudahan, bukan yang sulit. Makanya setiap ada persoalan, itu selalu disandingkan dengan solusi yang mudah. Inna ma'al usri. Setiap ada kesulitan yang paling sulit, selalu ada solusinya. Jadi kalau dikemas ke dalam bahasa kita, yang praktekkan orang Jepang sekarang.
Ya, yang teorinya kita yang punya. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, sesulit apapun, kata Al-Quran, yakinkan pada jiwamu, pasti ada solusinya. Kalau dalam bahasa ringkas itu begini, kalau sedang punya masalah, jangan mengeluh, pasti selesai. Insya Allah selesai. Nah itu seperti itu memberikan ketenangan pada jiwa. Jadi mengurangi beban. Kalau orang Jepang itu dihadapkan pada persoalan, bahkan pekerjaan yang sulit, dia akan katakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan dalam permainan pun, dulu ada benteng Takeshi itu. Yang menaklukkan Takeshi dengan benteng ada macam-macam. Begitu dia mau disupport kan dikatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Itu yang punya teorinya kita. Dan prakteknya, itu yang kita terapkan dalam kehidupan. Nah kemudian, apakah cukup dengan keyakinan seperti itu? Tidak. Kata Allah, kamu menghadap kepada saya berikan apa yang kamu minta. Anda punya masalah dunia, Anda datang kepada bos kalau Anda karyawan. Maka bos memberikan arahan, begini, 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 selesai. Anda mengadu ke polisi, ketika ada persoalan kriminalitas, Kamtibmas, diberikan solusi. Selesai. Tapi apakah semua persoalan itu bisa diselesaikan oleh manusia? Tidak. Anda datang kepada Allah, apa yang tidak bisa Allah selesaikan. Maka dari itu, rasionalitas pertama ketika Anda bertanya, kenapa saya mesti sholat? Jawabannya, karena Allah sayang dengan kita. Allah ingin jadikan hidup kita mudah, dan tidak ingin menyulitkan kehidupan kita. Itu poinnya. Makanya sholat buat wajib. Kalau Allah tidak sayang, nggak akan dibuat wajib. Kenapa dibikin wajib? Karena memaksa kita supaya hidup mudah. Kita tuh pengen dibikin bahagia, dipaksa bahagia. Dan menurut saya, sangat tidak logis kalau ada orang diminta bahagia nggak mau. Didorong sukses nggak mau. Makanya kita diminta sholat, Allah memaksa kita jadi wajib. Itu bukan ingin membebani kita, bukan. Tapi memaksa kita hadir kebahagiaan. Anda dari subuh ke zuhur punya masalah, tunaikan, minta, selesai. Zuhur ke asar masalah, tunaikan, minta, selesai. Kata Allah, wassalat, tunaikan sholat kepadaku. Begitu Anda tunaikan sholat, Allah, saya berikan apa yang Anda kemudian mohonkan. Persoalannya, kenapa ada orang sholat tapi tidak bisa meraih hal yang dijanjikan itu? Itu poinnya. Padahal zaman Nabi, orang sholat mendapatkan anugerah itu. Kenapa orang sekarang sholat tidak mendapatkan hal yang sama? Kaidah mengatakan, jika dua amalan dikerjakan, satu dapat hasil, satu tidak, maka bukan amalnya yang salah. Awas hati-hati, boleh jadi menunaikannya yang keliru. Jika peci Anda tidak sesuai dengan ukuran kepala, maka jangan potong kepalanya. Cari peci yang lain yang sesuai ukurannya. Nah,